Oke semuanya, selamat datang di pembelajaran pagi ini, Senin 19 Oktober 2020 untuk kelas 11 MIPA 4, 11 MIPA 5, dan 11 MIPA 6. Nah, pada PBM kali ini kita akan melanjutkan materi matriks tentang perkalian 2 matriks dan perkalian 3 matriks. Ya, kenapa saya tidak habiskan sampai impas? Ini alasannya karena kita akan bermain beberapa soal yang dalam tanda kutip itu adalah tipe-tipe yang bisa dikembangkan lagi, bukan sekedar hitung determinan ya, tapi kita akan berubah bermain di mana. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lihat slide di sini. Oke, nah mungkin saya rasa anak sudah banyak membaca sendiri di rumah, kadang-kadang sudah sampai impas pun saya yakin sudah banyak yang membaca gitu. Jadi anggap saja pertemuan saya ini adalah sebagai pengulangan sekaligus sebagai konfirmasi apa yang sudah anak pelajari di rumah gitu ya. Kalau saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang kamu pelajari sendiri, kan alangkah lebih bagus kamu memiliki modal belajar secara baik, secara mandiri. Itu artinya kalian sudah memenuhi pembelajaran dengan model blended learning dan flipped learning ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kali ini saya nggak pakai animasi ya, saya akan langsung tampilkan. Yang pertama yang kalian harus pahami dulu adalah pertama, apa sih simbol dari determinan? Atau mungkin apa sih manfaat dari determinan matriks itu? Gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, apa sih gunanya kita belajar determinan, gitu ya. Nah, determinan itu sendiri tujuannya nanti adalah digunakan untuk mencari inverse, yang mana adalah untuk mencari identitas dari suatu matriks. Itu tujuan sebenarnya secara harfiah. Tapi langkah yang pertama kita harus memahami dulu ini, determinan. Nah, determinan itu disimbolkan dengan ini ya, dengan kurung lurus ini, ya, kayak harga mutlak ya. Nah, ini yang patut diperhatikan. Nanti kalau dia kurungnya siku, itu adalah simbol matriks, jadi bukan determinan ya. Kalau si kurungnya kurawal, itu simpunan dari himpunan penyelesaian. Jadi makna kurung ini sangat penting atau riskan di matematika. Kurung biasa juga simbol matriks ya. Nah, saya rasa tidak menjadi beban itu. Ya, sekedar simbol ya. Mungkin kita full screen dulu lah. Ini ya, slide-nya Pak Wahyu, Pak pinjam ya, karena mungkin Pak tambahin saja ya. Oke, nah ini determinan matriks ya. Mungkin kita langsung saja kepada slide-nya. Nah ini. Determinan matriks adalah hasil kali elemen pada diagonal utama dikurangi hasil kali pada diagonal samping. Nah, sebenarnya mungkin kita pertukar kata ini ya, utama dan samping ini sebenarnya kurang tepat ya nak ya. Nah, ini diagonal utama ya. Nah, ini juga diagonal sebenarnya. Tapi kita orang Indonesia nyebutnya diagonal samping gitu. Tapi keduanya ini adalah diagonal gitu ya. Jadi kalau kalian belajar pakai buku yang asli, buku yang Inggris, ini keduanya adalah diagonal. Ya. Diagonal pada sebuah matriks. Nah, matriks itu bahasa Inggrisnya juga sama ya. Nah, cuma pakai huruf X dia. Gitu. Atau kalau dia jamak nanti, ya ini sekedar aja ya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau di buku-buku aslinya kayak gini, matriks sama matriks. Kita Indonesia mengadopsinya menjadi matriks. Jadi tidak terlalu berbeda dengan buku yang asli. Gitu ya. Jadi kalau kalian ada waktu, bisa dilihat buku-buku luar negeri. Nah, untuk mencari determinan matriks 2 kali 2 itu adalah diagonal utama yang sebelah kanan yang warna hijau itu dikalikan ya, ini A11 A22 dikurangi dengan diagonal yang sebelah kiri ya. Jadi yang kanan ini menyatakan positif, yang sebelah kiri ini menyatakan negatif atau pengurangan. Ya, saya rasa kalian lihat ini langsung ngerti ya. Oh, cuma mengalihkan saja sepele ya. Itulah sepele, memang mudah materi ini ya. Lanjut lagi. Nah, contohnya ini ya. Bagaimana cara mencari determinan ini ya? Mudah sekali ya. 3 kali 5, kalian bisa langsung tuliskan di sebelahnya ya. Ini ya, determinan A, hasilnya kalian langsung tuliskan ya. 15 dikurangi 3 kali 4, 12. Hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu saja ya. Nah, tinggal mengalihkan diagonal utama dikurangi diagonal samping. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan bahwa untuk matriks ini angkanya boleh macam-macam ya nak ya. Bisa kalau pada suatu buku pada contoh lain ini pakai logaritma. Jadi kalau saya bermain-main dengan soal anak, tidak saya kasih angka biasa 3, 4, 3, 5 kan terlalu mainstream ya, terlalu biasa. Mungkin saya kasih di sini 3 log 7 gitu misalnya. Atau 2 log 16 gitu ya. Atau di sini 2x pangkat 5 gitu misalnya. Jadi bisa divariasikan tergantung penggunaan soalnya. Jadi tidak hanya angka 3, 4, 3, 5 ya. Tidak hanya negatif, tidak hanya setengah, itu bisa juga angka logaritma, boleh ya. Kan sinus pun Pak masukkan ke dalam matriks ini pun boleh. Misalnya kalian kan belajar trigonometri nih di matematika peminatan ya. Saya coba di sini misalnya sin 150 derajat cos 350 berapa gitu. Bisa.
Ya, jadi sangat aplikatif sekali soal ini, tergantung bagaimana si pembuat soal memberikan soal ke anak. Gitu aja. Tapi intinya determinan adalah diagonal utama yang sebelah kanan ini dikurangi yang sebelah kiri. Ya, itu aja dulu ya. Cuma itu aja yang saya ingin sampaikan. Bahwa nanti lanjutannya seperti apa. Nanti soalnya ada, saya sudah punya. Oke ya, terima kasih ya kalian sudah banyak bergabung sekarang. Oke, kita lanjut ya. Mungkin Jessica dan Nilopa nih Pak, belum pernah lihat sama sekali. Coba Pak minta hidupkan videonya sekali. Jessica. Kayaknya ada tadi saya lihat paling bawah ya. Iya Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Belum pernah Pak ajak diskusi ya, Jessica ya? Minggu lalu pernah Pak. Minggu lalu? Oh bukan Pak itu ya, Pak Wahyu itu. Oke, kita lanjut ya Jessica ya. Ntar ya Pak, lihat wajahnya belum kelihatan. Ini kok bintang hati. Oke. Oh bintang minggu lalu sudah ya? Pak ganti kalau gitu. Terus. Coba yang belum sekalian. Diana Harisanti coba. Diana. Pak ingin ajak diskusi lah biar ada komunikatif. Halo Diana, bisa bergabung dengan Pak? Oke. Bintang Adi mungkin lah kalau Diana ada bisa Bintang Adi Negara. Ini ganteng nih Pak. Oke, ayo Bintang Adi. Ini spotlight kamu ngelawan cahaya nih. Oke, tadi kan ya, mungkin Pak Bex dulu ya. Tadi kan matriks 2x2 ya Gus ya. Seandainya Pak punya soal kayak gini. Boleh nggak Pak buat soal saya? Sini mungkin Pak kasih log ya. Nah, ini saya suruh mencari determinan, sebut saja namanya matriks B. Nah, untuk mencari determinan matriks B kan sama kayak tadi ya. Diagonal utama ini kamu kalikan dikurangi diagonal ini. Pertanyaan Pak yang pertama, kalau tadi kan contohnya cuma angka biasa, ini Pak kasih 2,5, 2 log 4, 3 dan 0. Boleh nggak pakai angka begini? Atau harus angka? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh ya. Nah, kalau boleh, bisa nggak dikerjakan ini kira-kira? Bisa Pak kayaknya. Bisa. Kalau Bintang sendiri bisa mengerjakan? Belum Pak. Nah, bareng-bareng sama Pak kalau gitu ya. Diagonal utama ini ya, 2,5 kali 0. Berapa 2,5 kali 0 Bintang? Apapun bilangan yang dikalikan 0 Pak. 0. Hasilnya 0. Gitu aja. Ya Pak. Dikurangi nih. Nah, 3 kali 2 log 4. 2 log 4 berapa kira-kira? Bisa ingat pelajaran logaritma? Lupa Pak. Ya, lupa ada apa-apa. Nah, bareng-bareng sama Pak. 2 log 4. Artinya, di sini misalnya adalah suatu bilangan n. Hasilnya misalnya n ya, nak ya. 2 pangkat n sama dengan 4, itu bahasanya. 2 pangkat n hasilnya 4. Berapakah n? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat berapa hasilnya 4? Itu maksudnya. 2 pangkat 2. Iya, jadi hasilnya adalah 2. Jadi n ini bernilai 2. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kali negatif, hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6. Dah, itu aja nak. Coba Pak ya, iseng-isengnya maksud saya soal determinan itu nggak sekaku itu nak. Jadi bisa apapun soalnya, tergantung bagaimana si pembuat soal menyajikan ke siswa. Oke, terima kasih ya Bintang. Saya minta ya, Pak. Berikutnya. Nih. Mungkin kali ini materinya sedikit saja. Yang saya ingin tekankan adalah determinan adalah diagonal utama, positif sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri. Nah, sekarang berikutnya kita punya kalau matriksnya 3 kali 3. Nah, ada beberapa cara untuk mengerjakan determinan matriks 3 kali 3 anaknya. Yang paling mudah ini untuk SMA ya, namanya Sarus ya. Ini ditemukan oleh matematikawan namanya Pak Sarus ya. Itu nama orang ini ya, bukan Taurus gitu ya, bukan ya. Ini matematika yang menemukan adalah Sarus ya. Salah satu cara. Nah, cara lain yang mungkin saya kasih tahu adalah dengan cara kofaktor. Ya, ini mungkin kita kalau ada waktu lebih nanti kita akan coba ya kofaktor. Ya, ini kita bisa pakai. Ini kofaktornya lah cara lebih sakti daripada Sarus. Wah, istilahnya ini adalah top of the line-nya ya. Nah, cara Sarus ini saya akan bahas sekarang karena untuk SMA ya. Kita mudah-mudah aja. Nah, nanti ada nama lainnya namanya cara kofaktor. Kofaktor ini bisa untuk matriks 4 kali 4, ya kan? 5 kali 5 kalau kalian sanggup ya. Bahkan seterusnya 7 kali 7 dan seterusnya. Ini kofaktor.
Ya, tapi untuk SMA kita batasi saja untuk cara seharus. Nah, ini ya. Nah, langkah-langkahnya mungkin bisa diminta satu orang membantu membaca. Kali ini saya hari cowok ya. Ayangga Andika saya minta ya, karena dia lagi berpikir itu ya. Sinyalnya kuat gitu, coba. Coba mikrofonnya nak. Yang baca yang keras nak, harus keras ya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Coba jangan sampai kerebak-kerebak suaranya. Yuk, play. Determinan matriks order 3x3. Oke, Cara seharus. paus. Suaranya ngerebak-ngerebak, guys. Oke, Pak ganti personil kalau gitu ya. Saya coba Krishna Dharma, kayaknya belum pernah nih Pak minta berbaca ini. Nah, ini ganteng nih guys. Baca yang keras, Pak. Ya, Pak. Ya, nih. Deketin lagi. Ya, suaramu kurang gede. Deketin lagi, mic-nya deketin. Nah, keras, yang keras. Ayo. Determinan Yuk. matriks order 3x3. Ya, terus. Cara seharus. Langkah-langkah. Pertama, tulis kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah kanan garis vertikal. Ya. Yang kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal utama. Ya. Kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal samping. Ya. Oke, mungkin kalau baca sekali belum mencoba pribadi kayaknya bingung ya apa ini gitu ya. Mari kita lihat penjelasannya ya. Mungkin kita lanjut ke bentuk angka saja setelah ini. Kita next dulu, teks. Nah, ini ya. Nah, yang pertama, langkah pertama itu tadi siapa tadi saya minta kok hilang tim murid siswa saya. Nah, ya. Yang pertama, tuliskan kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan 2 di sebelah kanan. Ini ya kolom pertama, kolom kedua. Ini kolom pertama, kolom kedua dituliskan kembali di sebelah kanan. Kenapa tidak di sebelah kiri? Nah, sebelah kiri sebenarnya bisa, tapi tekniknya beda nanti. Tapi kita pakai yang ini di sebelah kanan. Ya. Kita tuliskan, ya. Misalnya sini angkanya 1, 2, 7. Sini 1, 2 gitu ya. 4, 5, 6, 4, 5 ya. 7, 8, 0, 7, 8 gitu ya. Diulang. Berikutnya, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal utama. Nah, ini maksudnya diagonal utama. Nah, ini diagonal utama, ini diagonal lagi, dan ini juga diagonal yang lainnya. Oke, mungkin kita next dulu biar kelihatan gambarnya. Nah, ini ya. Ini dikalikan. Dikalikan. Hasilnya berapa? Ditulis. Ya. Lalu dikurangi dengan lawannya. Nah, ini. 1, 2, 3. Kalau kalian perhatikan, ini polanya mirip sekali dengan perkalian 2 kali 2. Ya, yang kanan dijumlahkan, dikurangi yang pengurangan sebelah kiri. Ya, sangat sederhana ya. Mungkin kalau mau di screenshot, silahkan screenshot. Nah, ini adalah rumusnya, kalau kalian bisa lihat. Nah, ya. Tapi saya rasa kalau materi ini cukup diingat saja. Oh, yang kanan dikurangi yang kiri. Mungkin kita next ya. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, di sini kita memiliki sebuah matriks. Saya pengen tes satu orang ini. Masih ingat nggak cara baca matriks yang baik dan benar ya? Coba yang sama sekali belum ya? Ayu Tiara kayaknya belum sama sekali ya. Coba Ayu Tiara. Masuk ke channel, ke sub. Ini Pak Batu dari sini. Ya, yuk. Halo Pak. Ya, selamat pagi Ayu. Coba dibaca yang keras. A ini. Ya, langsung dari Jika ini. Ya, silakan Ayu. Matriks A sama dengan Ya. 2, 4, min 1. Baris pertama, terus yang baris pertama kolom kedua, 1, 3, 0. Baris ketiga kolom ketiga, 2, 1, 3. Nah, nanti bacanya langsung aja ya. 2, 4, negatif 1, 1, 3, 0, 2, 1, 3. Ya. Ya, Langsung Pak. aja baca gitu ya. Terus berikutnya. Adalah ya. A. Matriks A sama dengan Ya. Ayo. Seperti itulah ya. Ya, kita lah cari determinan matriks A. Tidak apa-apa. Yang penting kan sudah membaca ya. Nah, caranya pertama, langkah pertama kalian tuliskan. Sini kan 2, 4, negatif 1. Tuliskan 2, 4. 1, 3, 0. Tuliskan 1, 3. 2, 1, 3. Tuliskan 2 dan 1. 2, 1. Ya. Langkah berikutnya tinggal kita menghitung sekarang. Nah,
menghitungnya ini kan karena kalian sudah SMA, tidak usah dituliskan apa kali apa, cukup hasilnya. Misalnya 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Langsung tuliskan 18. Tidak usah dituliskan lagi angka apa kali apa. Tidak usah ya, cukup saja. Terus berikutnya 4 kali 0 kali 2, langsung tuliskan 0. Negatif 1 kali 1 kali 1, dapatlah negatif 1. Nah, ini yang di depan ini. Ya. 18 tambah 0 kurang 1. Nah, kemudian yang berikutnya yang bertentangan, negatif 1 kali 3 kali 2, itu hasilnya adalah negatif 6, ya kan? Dikurangi negatif 6. Nah, jadinya positif 6 boleh, tapi tulis segini juga boleh. 2 kali 0 kali 1 hasilnya 0. 4 kali 1 kali 3 hasilnya 12. Nah, ini ya, ini semuanya dikurung kali negatif ya. Negatif kali negatif positif 6 ya, boleh dituliskan seperti itu, boleh. 0 kali ini juga 0, tidak masalah. Positif kali negatif juga negatif. Nah, ini adalah cara penulisan yang kedua, boleh kayak gini. Atau kalian nanti hitung dulu di dalam kurung, baru dikurangkan, boleh. Gimana aja nyamannya kalian hitung, yang penting tidak salah. Ya. Nah, hasilnya nanti 11 ya. Jadi terminannya ini adalah bernilai 11. Ya, mudah sekali ya, tidak ada sesuatu yang sulit. Yang penting kalian teliti. Oh, ini kalikan dikurangi dengan bawahnya. Simple kok. Ya, simpel ya. Kok pelajaran matematika mudah ya? Ya, memang mudah ya. Lihat ya, tidak ada yang susah kok pelajaran kita ya. Nah, ini adalah sekedar istilah aja ya, nak ya. Ada yang namanya singular dan namanya non singular. Nah, ini dilihat ya, ini adalah contoh khusus ya, dan ini meskipun kelihatannya sepele ya, ini kalau dikembangkan bisa menjadi soal yang banyak. Nah, mungkin kalian bisa tambahkan istilah ini ya, matriks singular dan matriks non singular. Oke. Siapa yang kira-kira ada bayangan buat apa sih kita mempelajari perbedaan ini? Nah, nanti akan ada kelihatan di beberapa soal yang mana hubungannya ini nanti dengan inverse. Nah, inverse itu kebalikan, nanti ada hubungannya antara singular matriks ini dengan inverse-nya. Ya, hubungannya seperti apa nanti kita lihat aja. Nah, matriks singular ini dikatakan adalah nilai determinannya yang bernilai 0, dan ini adalah tidak 0. Tidak 0 ini maksudnya apa? Bisa negatif 1, bisa setengah, apapun selain 0. Kalau dia 0 namanya singular. Gitu. Oke, tugas pertama kalian silahkan ambil selembar kertas. Kalian buat sembarang matriks di kertas itu dan hasilnya harus 0 determinannya. Ya, silahkan kalian ambil selembar kertas. Kalian buat sebuah matriks yang hasilnya determinan itu haruslah matriks yang determinannya bernilai 0. Silahkan dicoba dibuat. Nanti silahkan dilampirkan di Zoom ini ke saya. Ya, silahkan kalian buat sembarang matriks. Yang saya batasi matriksnya itu adalah 3 kali 3. Dan hasil determinannya itu ya adalah 0. Kalian buat sembarang matriks 3 kali 3 yang hasil matriksnya atau determinannya adalah 0. Gitu. Silakan buat sembarang angka. Ini sangat mudah ya sebenarnya, kalau kalian mau jahil buat angkanya gampang sekali ketemu angka yang 0. Ya, bukan ya. Nah, versi mudah kalian bebas, yang versi kedua silahkan dicoba. Nah, matriks itu kalian simpan. Nanti kita pelajaran inverse, kita akan buka lagi matriks itu. Apa sih karakteristiknya nanti? Apa manfaatnya pada inverse? Gitu aja. Nah, kalian buat pribadi, tolong jangan dibuang ya, disimpan ya. Jangan dibuat di kertas, di bukunya. Nanti kita pakai lagi di minggu depan. Ya, buatlah masing-masing. Saya sarankan buat yang tanpa ada angka nolnya. Kalau bisa buat matriks 3 kali 3 yang hasil determinannya 0 tanpa ada angka 0. Maksudnya gini, nah misalnya gini, saya punya angka misalnya gini, Semarang nih. Ini kan ada angka 0 nih, nah, otomatis kan nanti hasilnya 0 juga kan, mudah sekali tuh, jangan. Saya pengen menantang anak. Nah, kalau gini kalian buat kan, ini hasilnya pasti 0. 1 kali 2 kali 0, 0, ya kan? 2 kali 0, 0, dan seterusnya ya. Jadi kan tidak tidak oke nih ya. Coba buat yang tanpa ada angka 0-nya. Saya yakin banyak sudah berpikir seperti ini ya, tapi tolong jangan. Saya ingin nantang kalian tanpa ada update kolom 0-nya, kalian buat yang hasilnya adalah determinannya 0. Kalau sudah, nah, boleh dijapri ke saya. Oke.
Sudah, kalau sudah disimpan. Ya, kalau belum nanti kita cari lagi ya. Oke. Saya rasa sudah banyak yang membuat sendiri. Mudah itu pertanyaan Pak Jaya, saya sudah bisa gitu ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Oke. Nah, ini sekedar sifat-sifat enak ya. Nah, yang pertama ini kalau kita baca transpos dari A, determinannya akan sama dengan matriks A ya. A transpos atau determinan dari sebuah A transpos akan sama dengan determinan dari A. Misalnya kita punya matriks transpos 2, 3, 4, 5. Kalau ditranspos kan baris dan kolomnya akan berubah. Ya. Baris dan kolomnya akan berubah. Oh, ini sudah ada yang mengirimkan. Maka dia juga akan determinannya akan bernilai sama. Nah, yang kalau nomor 2 ini determinan dari A inverse akan sama dengan 1 per determinan A. Nah, yang nomor ini determinan dari A kali B akan sama dengan determinan A kali determinan B. Oke, nanti sambil lanjut ya, sambil jalan ya. Nah, kita latih soal dulu. Nah, ini karena kita sistemnya online ya, jadi Pak nggak bisa menyuruh anak maju ke depan gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan laptop, kalian bisa menggunakan whiteboard. Nanti saya akan ajak kalian bergabung di meeting Zoom ini. Nanti kalian istilahnya gini, saya akan berikan kuasa untuk kalian untuk share screen. Kalau kalian menggunakan laptop, nanti kita coba pakai share screen, siswa coba mengerjakan ini kayak ngerjain di papan. Nah, gitu ya, maka sebelum ini saya akan survei dulu berapa yang punya laptop. Nah, maksudnya gini loh, mungkin kalian nggak kebayang ya, ini ya maksudnya. Nah, gini loh. Nah, siapa dari kalian yang menggunakan laptop, misalnya ada 5 orang ya, Nak ya. Nah, 5 orang itu nanti saya akan kasih kuasa untuk share screen. Kalian kan bisa ya sebagai peserta itu juga untuk share screen. Nah, misalnya Dipa, misalnya dia pakai laptop misalnya ya, Dipa misalnya. Nah, Dipa saya minta dia share screen. Coba Dipa, kamu bisa share screen nggak? Nah, itu bisa. Nah, ketika Dipa share screen, dia akan share screen berupa whiteboard. Nah, nanti kalian bisa jawab pertanyaan saya langsung dari saya. Ya. Nah, seandainya besok ke depan saya butuh wawancara menilai kegiatan kalian secara individu, saya bisa lakukan hal itu. Gitu. Ya, sudah diformasi ya. Nah, kita kembali ke topik. Nah, mana tadi? Nah, ini beberapa latihan soal. Nah, ini tipe yang mudah ya, yang basic ya. Saya punya matriks 2 kali 2, yaitu A, 2, 3, 3, 5, dan matriks B, 1, 2, 5, 0. Nah, ini ada beberapa. Mari kita coba kerjakan ya, satu-satu ya, dari nomor A ya. Nah, nomor A ini kita cari transposnya dulu. Dan B-nya juga B transpos, lalu kalian hitung determinannya. Apakah sama ya? Kelewatan. Mari kita kerjakan bareng-bareng dulu. Yang pertama ya. Nah, yang pertama kalau ngerjain soal gini, ketekan. Nah, ini saya rasa semua bisa ya, A transpos ya. Jadi kalian cari dulu A transposnya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris gitu ya. Nah, di 2, 3, ya kan? Baris pertama, baris kedua ya. Nah, cara mengerjakannya, saya rasa kita buat dulu kolom yang pertama pada posisi baris pertama. Ini kolom pertama 23, jadi 23. Kolom berikutnya 35, jadi 35. Nah, determinannya gimana? Determinan dari A pangkat T, ya. Langsung saja 2 kali 5, 10. 3 kali 3, 9. Hasilnya adalah 1. Nah, itu adalah determinan dari A transpos. Bagaimana kalau determinan dari A? 2 kali 5 juga 10. 3 kali 3 juga 9. Hasilnya sama. Nah, jadi terbukti determinan dari A transpos akan sama determinan dari A yang biasa. Nah, itu bisa. Oh, angkanya sama Pak ya. Jadi kita kayak ulang-ulang aja. Berikutnya AB. AB ini artinya perkalian A kali B ya. Ini sekedar pengulangan ya. Saya yakin kalian jago-jago ya. Nah, A kali B. Jadi matriks A kali matriks B. Kita buat saja ya, meskipun mudah ya. Pelan-pelan saja. 1, 2, 5, 0. Untuk mengalikan, kalau kalian sudah SMA ya, tidak usah tulis 2 kali 1. Langsung aja hasilnya nak ya. 2 kali 1, 2. 3 kali 5. 15. Nah, gitu ya. Ya. Baris kali kolom. Baris kali kolom. 2 kali 1, 2. 3 kali 5, 15. Sambil kalian koreksi ya, seandainya Pak ada salah tulis gitu ya, atau mungkin keblinger gitu ya. Berikutnya baris pertama kolom ini 2 kali 2 4, 3 kali 0
0. Oke. Berikutnya, baris kolom. 3 kali 1, 3. 5 kali 5, 25. Berikutnya, 3 kali 2, 6. 5 kali 0, 0. Nah, hasilnya adalah 17, 4, 28, dan 6. Nah, ya seperti itu adalah A kali B. Nah, oke, ini ada yang mengirimkan gambar ke saya ini. Nah, Dipa, jadi kita share ya, pekerjaan Dipa ya. Nah, oke lanjut. Nah, ini determinannya berapa? Sama ya, 17 kali 6. Ya, kalian boleh tulis dulu. Dikurangi 28 kali 4. Nah, mungkin saya ingin menge-share ke kalian ya. Bagaimana caranya cepat mengalihkan 17 kali 6. Nah, mungkin ada yang sudah tahu ya tekniknya ya. Ada yang bisa langsung, tapi kita juga bisa pakai siasatnya. 17 kali 6, itu anggap 10 ditambah 7. Ya, nah ya. 17 kali 6, 17 itu adalah 10 ditambah 7. 10 kali 6, 60. 7 kali 6, 42. Ya, 60 42, jadi 102. Nah, gitu misalnya. Jadi kalau 17 kali 6 kan kalian butuh orek-orek nih. Kita coba ngitung tanpa menggunakan orek-orek ya. Kita pecah 10 dengan 7, kan 10 mudah ya. 10 kali 6 berapa, 7 kali 6 berapa, dijumlahkan. Saya rasa itu lebih mudah. Nah, berikutnya 24 kali 8. Nah, kalau ini bisa juga 20 kali 4 ditambah 8 kali 4. Gitu misalnya. Atau 30 kali 4. Teorinya gini. 28 kali 4 kan bisa dengan 30 kali 4. Nah, maksud saya gini, saya tulis dulu ya. 28 itu kan sama dengan, kalian boleh bayangkan adalah 30 kurangi 2. Jadi 30-nya kali 4, 120, gitu ya. 2 kali 4, 8. 120 dikurangi 8. Berapa? 112. Itu boleh pendekatan begini. Jadi perkaliannya itu bisa 30 kali 4 dikurangi 2 kali 4. Atau bisa juga 20 kali 4, 8 kali 4. Ya, ini sekedar sharing saja ya. Jadi ini hasilnya adalah negatif 10. Nah, gitu misalnya. Nah, maksud saya hindari perkalian gini ya, 28 kali 16. Ya, kalian kalikan lagi 6 kali 8, 4, 6 kali 2, 12, 16 ya. Itu kalau bisa hindari, latihlah dengan cara-cara yang berbeda. Kalau kalian sempat bisa pakai hitungan pakai jari tangan, dicoba ya. Dan seterusnya ya. Mungkin sekian ini ya materi determinan ya. Kita coba latihan soal ya, Nak, ya. Oke, sebelum itu ini saya menghargai anak. Ini saya ada beberapa chat yang masuk. Saya coba download dulu satu. Nah, kita coba share apa yang terdownload oleh saya ini. Ini ada satu. Bentar ya, saya buka dulu filenya. Oke. Nah, ini satu orang yang share ke saya. Jadi sebenarnya Zoom ini bisa kalian mengirimkan image atau bukan teks ke saya secara langsung ya. Jadi ini saya coba ada satu teman kita, saya minta izin ya, saya coba sharekan apa yang dikirimkan ke saya ya. Jangan gini ya, Nak ya. Nah, ini tadi adalah pertanyaan saya tentang ini adalah yang dikerjakan oleh temanmu si X namanya gitu ya. Saya nggak sebut nama ya. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan. Nah, ini dia, saya minta tadi mencari matriks 3 kali 3 tanpa memuat elemen yang 0 dan hasil determinannya itu adalah kebesaran. Nah, adalah determinannya bernilai 0 ya. Jadi dia membuatnya seperti ini ya. Bagi yang melihat Zoom ini kan tahu ya ini kerjaannya siapa. Ini salah satu contoh yang saya minta ya. Saya dia buat matriksnya itu 1 2 1 3 2 3 1 3 1. Hasilnya itu adalah dengan menuliskan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Ya, dia tunjukkan dulu, oh benar. Lalu dia kalikan ya. Nah, sebenarnya ditulis ini pun boleh, tidak ditulis pun tidak apa-apa ya. Karena saya yakin anak SMA ini perkalian ini tuh udah kecil sekali ya, 1 kali 2 kali 1 itu udah pasti bisa ya. Nah, tapi kalau dituliskan juga oke ya. Oke. Nah, dikurangi boleh, sangat detail sekali ya. Boleh. Hasilnya benar. Nah, ditunjukkan bahwa hasilnya adalah 0. Ya. Ya gitu ya. Ini pribadi buat enaknya. Nah,
kan Pak nggak bisa meriksa langsung ke rumah masing-masing ya. Nah, kalian buat kayak begini. Nanti simpan di matriksnya. Usahakan jangan sama dengan teman ya. Nah, itu PR pertama. Jadi kita akan kaitkan ini dengan determinan. Dengan inverse, sorry. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang mau nyoba ngirim image ke saya, silahkan dikirim ya. Ada yang bisa selain ini saya sebut aja namanya, nanti belajar sama Diva ya, Diva ini buat satu orang mengirimkannya Diva. Nah, yang lainnya coba juga ya kirimkan gambar ke saya. Nah, jadi Zoom ini seandainya gini nak. Mungkin di luar topik sedikit. Kalian misalnya ada pelajaran, ini saya kasih pelajaran contoh nih. Kalian belajar, nggak ngerti kan? Kalian bisa lakukan meeting Zoom dengan temanmu yang bisa. Misalnya yang pintar di sini siapa? Misalnya si A gitu namanya. Nah, kamu meeting dengan dia, ajarin dong saya nomor ini. Nah, dia share screen, kamu jelasin, bisa kan? Nah, gitu. Sekalian ngajak teman lagi 3 kan, sekalian belajar individu pun bisa. Atau kamu jelasin hal yang sulit, misalnya kamu pakai Excel, jelasin formula, ya kan? Gimana sih caranya ngitung ini? Dijelasin, bisa. Ya. Jadi kalian bisa gunakan Zoom ini ya dengan berbagai macam cara. Bahkan kalau kalian share video pun bisa. Share lagu pun bisa ya. Yang penting koneksi kalian berdua itu oke. Oke, kita lanjut ke soal-soal yang kalian kerjakan. Ini saya akan buatkan satu soal ya. Dicoba kerjakan. Ya. Jadi saya sadari bahwa pelajaran online ini sangat memenitik beratkan keaktifan kalian, kesediaan kalian dalam belajar, karena ini kan tidak ada pengawasan langsung ya. Nah, ini saya punya sebuah matriks ya. Saya akan tanggal ya. Siapa yang bisa ini saya kasih nanti kesempatan. Ini kok gangguan nih. Whiteboard ini kok jelek ya. Whiteboard. Oke, ya. Mari perhatikan soal berikut. Saya memiliki sebuah matriks 3x3 dengan elemennya adalah A, 1, 2, terus A, 1A, berikutnya 5, 6, 7. Nah, ini matriksnya. Sebut saja ini A. Matriks A, 3x3, A12, A1A, 5, 6, 7. Nah, ini adalah matriks yang singular. Nah, singular. Nah, kalau kalian dengar singular, kalian tahu lah maksudnya apa ya. Ini adalah matriks yang singular. Oke, saya nggak jelasin ya. Ini adalah matriks yang singular. Itu pertanyaannya. Saya berikan sebuah matriks A, dan matriks ini adalah matriks yang singular. Ya, matriks singular. Pertanyaan saya adalah, jumlah dari semua nilai A berapa? Jumlah dari semua nilai A. Nah, jadi ini adalah matriks singular, yang saya minta adalah jumlah semua nilai A. Nah, itu pertanyaannya adalah yang bisa dikembangkan dari determinan matriks. Nah, singular itu apa? Mungkin saya ingatin lagi, singular itu adalah determinannya nanti adalah 0. Nah, yang saya minta adalah nanti kalian buat angka sembarang 3 ini, yang mana hasilnya itu adalah determinannya 0. Gitu. Nah, pilihannya 2. Mungkin terlalu susah ya. 25/6, 35/6, ya. 4/5/6, 5/5/6, dan yang terakhir 6/5/6. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah antara 1, 2, 3, 4, 5 opsi ini. Nah, jadi saya memiliki sebuah matriks A2, A12, A1A, yang angka 1 ya. Ini ya. 5, 6, 7, dan dia adalah matriks yang singular. Singular artinya apa? Determinannya 0. Nah, yang saya tanya adalah berapa hasil penjumlahan 3 elemen ini, A ini, berapa? 25/6, 35/6, 45/6, 55/6, atau 65/6. Silahkan dicoba. Kalau kalian bisa menggunakan fitur image pengirimannya, silahkan dikirimkan image ke saya. Nanti yang benar akan saya minta izin untuk di-sharekan ke teman-temannya. Saya kasih limit waktu 3 menit. 2 menit deh, kebanyakan 3 menit. 120 detik dimulai dari sekarang. Ini ada yang ngirim jawaban, tapi mohon maaf, tidak bisa saya share kalau ada gambarnya. Kita orang ngirim ke saya ya. Silakan. Nah, kamu jepret pakai HP pun bisa ya. Kamu buat di kertas, jepret, send di chat ke saya. Nah, ya privat. Nah, bisa.
Saya pengen kita next level di Zoom ini. Kalian biar bisa ngirim gambar real time ke saya. Gitu. Dihitung, saya dapat jawabannya. Jepret, kirim ke saya. Ini sekalian gini, melatih perkembangan teknologi. Nanti saya minta izin, jawaban kalian saya sharekan di sini. Ya. Kalian kita diskusikan. Gitu ya. Yang pakai laptop lebih mudah lagi, langsung bisa kalian kirimkan di chatnya. Yang pakai handphone pun bisa. Yang bengong, apa tuh singular? Mungkin baru masuk ya. Singularnya determinannya 0, enak ya. Kamu harus ganti angka-angka A ini, biar nanti hasilnya 0. Iya, A 1 kali 7. Kamu bisa anggap dia 0. Berapa sih angka A ini? Mungkin susah ya. Oke. Berapa sih? A kali 1 kali 7, 1 kali A kali 5, dan seterusnya yang nanti hasilnya adalah determinannya 0. Adakah yang bisa? Nih, ada yang ngirimin ke saya ya. Nanti saya buka via WA ya. Nah, saya download. Nah, ini ada yang ngirim ke saya langsung nih lewat chat. Nah. Oh, lewat HP belum bisa kirim image ya? Oh, jadi cuma laptop aja ya? Oke, kalau begitu. Mungkin saya beda gini. Nah, tanpa berlama-lama, ini saya mungkin minta izin saya sharekan satu pekerjaan temannya. Oke, nanti kita bedah ya pekerjaannya. Ini kita tujuannya belajar ya, nah, bersama-sama ya. Oke, mari kita lihat. Ini salah satu temannya ya. Saya coba sharekan lagi satu. Ini ada dikerjakan dari temannya. Saya minta izin ya bagi yang memiliki dokumen ini yang mengirimkan ke saya secara real time, gitu ya. Nah, ini ada pekerjaannya. Mungkin saya minimize dulu. Nah, tadi kan, singular, jumlah, dan A ya. Mungkin di tulisannya ya. Kita lihat dulu. Aduh, ketekan, sorry. Nah, ini ya. Tidak bagus. Sabar. Oke, ini sudah sah nih. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini temannya mengerjakannya dengan cara biasa ya. A kali 1 kali 7 itu 7A ya. Benar sekali ya. Hitung aja, santai aja mengalir aja 7A. A kali 2A kali 6 ya, ini ya. 1 kali A kali 5, 5A. 2 kali A kali 6, 12A. Dikurangi 10, 6A kuadrat, 7A. Dikurangi ya. Hitung biasa. Oh, ternyata karena dia singular, dia akan sama dengan 0. Kamu menemukan persamaan kuadrat di sini. Ini persamaan kuadrat ya kan? Kalian bisa mencari berapa sih hasil penjumlahannya ini. Bisa dengan langsung seperti itu. Tapi ini belum tentu tepat ya, karena masalahnya di sini. Ini kan A1 tambah A2. Sedangkan maksud saya adalah jumlah seluruh A. Tapi ini bisa masuk akal benar ya. Karena bisa dicari seperti ini. Ini ya, pakai yang SMP punya ya, min B per A ya. A1 tambah A2. Tapi di sini A-nya ada 3. Nah, untuk kalian pikirkan lagi, A-nya kan ada 3 nih. Boleh nggak langsung begini? Nah, gitu ya. Tapi sampai sini oke. Nah, sampai sini oke nih. Sampai sini oke sekali. Lalu, sampai sini oke. Sampai sini oke. Yang di sini mungkin tanda tanya dulu. Nah, boleh nggak langsung begini? Kan A-nya ada 3 nih. A. Gitu ya. Itu untuk kalian ya. Tapi sampai sini oke. Sisanya kalian harus cari dulu A-nya berapa, boleh. Tapi pertanyaan saya, coba Rista, boleh nggak? Yang buat orang ini tadi Rista ngirim, coba bergabung dengan Pak bersuara. Ya Pak. Oke. Coba dibantu jelaskan ke Pak gimana pola berpikirnya tadi kok langsung ke sini. Ini belum tentu salah ya, belum tentu juga benar. Cuma Pak ingin mendapatkan informasi aja. Silakan. Soalnya saya. Nggak apa-apa. Ini kita kan belajar bareng nih. Ya, silakan. Gimana? Gini Pak, jadi saya dapat soal-soal kayak gini kan yang dicari kayak jumlah dari variabelnya atau perkalian. Jadi kalau mau nyari kayak
tinggal cari ini ada bentuknya persamaan kuadrat. Jadi kan sudah keseluruhan nilai A-nya. Jadi betul. Oh benar. Ya dengan argumennya ya, karena kalau kita hitung seperti ini kan seluruh nilai A-nya sudah terkontain ya, sudah masuk di sini ya. Jadi kalian bisa menggunakan mencari seluruh nilai A dengan ini. Jadi benar ini anak ya. Kalau argumennya mendukung seperti itu. Oh, jadi kan kita kerjakan dengan menggunakan perkalian matriks Pak. Jadi seluruh A-nya ini sudah masuk ke dalam bentuk kuadrat ini gitu. Karena sudah masuk semua, jadi bisa saya cari dengan ini. Itu maksudnya, benar. Tapi kalau kalian ragu, kalian bisa gunakan rumus ABC, kalian faktorkan juga bisa, ya. Itu ya, terima kasih Nak ya. Saya yakin ini bisa, ini pasti karena nyoba sendiri ya, bukan tadi ikut pelajaran Zoom saya langsung ngerti itu. Saya rasa tidak, pasti nyoba sendiri di rumah sambil orek-orek lebih awal gitu ya. Oke, ini ada lagi masuk ke saya download lagi sebentar ya. Ada yang ngirim lagi satu. Kita buka ya. Bentar, lagi download sinyal Pak lagi lambat ini. Oke, kita buka lagi satu. Laptop saya nih kayak gini. Lambat sekali. Oke, ini ya, kita share lagi satu lagi dari teman kalian ya. Jadi pelajaran ini serba online ya, Nak ya. Oh, bukan yang ini. Salah share saya. Salah share. Bukan. Ada itu. Oke. Nah, ini ya. Ini ada yang ngirimkan lewat chat ya. Terima kasih ya, sudah aktif sekali ya. Bisa dilihat ya, ini salah satu dari sekian. Ini pekerjaan temannya ya, singular ya, istilah singular ya. Ini akan sering kepake Nak ya. Bahkan kalau kuliah matematika singularnya akan sering kepake. Artinya determinannya 0 ya, dikerjakan sama seperti tadi idenya ya. Ini dikerjakan, hitung. Nah, dapat seperti ini. Nah, ya. Dia bisa difaktorkan ternyata. Oh, kan? 6A kurang 5, A kali 2. Ini cara faktor ini ya. Dapat A-nya 5/6, A-nya dapat 2. Jadi dijumlahkan 2, 5/6. Oh, gitu. Dari sini langsung kalian loncat ke min B per A juga boleh, karena kan dah ada rumusnya itu boleh, karena saya anggap semua SMP dah tahu rumus itu min B per A ya. Nah, dan seterusnya ya. Atau kalian faktorkan dulu, yakinkan saya, oh ini Pak faktornya sejumlahkan dapat. Oke, gitu. Boleh ya? Gitu. Oke. Ya. Jadi terima kasih ini sudah mengirimkan image ke saya ya. Jadi seperti itu. Kalau yang lainnya di screenshot dulu atau mungkin ada yang jawabannya berbeda. Jadi di sini saya nekannya meskipun rumus determinan sederhana ya Nak ya, kolom. Tapi kita bisa kembangkan tergantung kita membuat soalnya. Boleh saja saya bilang nanti determinannya ini adalah berapa kali dari transpose matrik ini ya, tergantung kita buat soal kan ya. Tapi idenya sederhana saja. Oke. Soal lagi satu ya, penutup ya, di sini kita akhiri. Minggu depan kita input, kalian akhiri ya. Oke, kita whiteboard lagi. Silakan siapkan pulpen dan buku di kertasnya. Nanti kalau bisa silakan dikirimkan image-nya ke saya ya. Via WA, via Zoom ya. Biar satu arah gitu ya Nak ya. Mari kita soal. Determinan lagi ya Nak ya. Oke. Saya masih memilih nih ya. Tunggu sebentar, saya nyari dulu yang sederhana. Nah, ini aja deh. Yang mudah lah sekali lah. Nah, ini saya memiliki. Kalau saya buat garisnya lurus gini, ini artinya determinan ya. Tanpa saya kasih tahu ya. Saya punya 2X kurang 1, 4. Di sini X kurang 3. Garis lurus. Nah, determinan ya. Ya kan. Terus saya buat sama dengan 0. Berapakah X? Nah, ini pertanyaannya. Mudah ini.
Nah, berapakah X? Nah, itu pertanyaannya. Ada 2X kurang 1, 4, dan X kurang 3. Sama dengan 0. Nah, berapakah X? Ya, mudah sekali. Mungkin 20 detik cukup ya. Nah, pilihannya. Nah, cukup nanti memberikan jawabannya A, B, C, atau D ya. Opsi A, 2 min 3. Susah kali ya pakai mouse tulisnya. 1 min 2. 1, 2. Min 1, 2. Ada. Jadi, min 2 atau 3. Ya, jadi opsinya yang A 2 atau min 3, B 1 atau min 2, C 1 atau 2, D min 1 atau 2, E min 2 atau 3. Nah, yang manakah jawabannya? Yang mudah ya. Belum aneh-aneh soalnya. Nggak bisa jawab nanti semua kalau susah-susah. Ada chat masuk satu nih. Siapa yang ngirim? Oke, ada chat masuk. Lagi. Nah, ini kok mengganggu di tampilan ini. Nah, oke. Silakan dikirimkan jawabannya A, B, C, D, atau E via chat. Silakan. Kalau yang memiliki bisa ngirim gambar, boleh difoto, jepret, kirim. Ini kayaknya nanti saya pakai buat ujian susulan ya nak ya. Kalau ada yang tertinggal telat, nanti saya satu-satu saya zoom ya. Kasih soal lah ya. Lalu dikerjakan, kalau bisa oke lah gitu. Repot ya, tidak apa-apa lah. Silakan dikirimkan. Bagi yang belum menemukan jawabannya tidak apa-apa, nanti kita share jawabannya. Bagi yang sudah mengerjakan boleh dibantu Pak. Nah, fotokan jawabanmu, kirim ke sini. Gitu. Karena nulisnya pakai mouse itu agak susah ya. Gitu. Cintana mungkin sudah selesai, kayaknya serius sekali itu. Saya pantau dari sini. Oke. Agnes mungkin udah selesai. Mungkin siapa ini? Prameswara ini nggak kelihatan wajahnya nih. Siapa? Sudah ya? Saya sudah lihat. Jawabannya rata-rata ini temannya ngirim jawabannya C katanya. Ya, C katanya jawab. Banyak yang jawab C. Nah, nih. Banyak menjawab ke saya itu adalah C, Pak. C, 1 dan 2. Kayaknya benar deh ya. Ya, ini ngerjainnya adalah kamu kalikan ini biasa, ya kan? Dikurangi ini, ya kan? Nanti faktorkan ya. Karena dia sama dengan 0. Berapakah X? Nah, nanti tinggal dicocokin dari hasil pemaktoran. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin nyampein ke anak bahwa soal-soal determinan atau mungkin soal pada matriks itu angkanya sederhana, tapi tergantung bagaimana penyajiannya ya. Bisa di dalam itu ada apa tergantung ya. Jadi di hari ini itu materi kita sangat sedikit gitu ya. Tapi kita coba Pak sampaikan tipe-tipe atau soal yang mungkin bisa terjadi ya. Mungkin sekian ya pertemuan kali ini ya. Minggu depan kita habiskan ya nanti dengan inverse gitu ya. Saya rasa kemarin saya lihat tugas kita yang minggu pertama saya nanya kenapa kok matriks itu ini tidak ada yang jawab dengan kata-kata inverse. Jadi saya rasa sudah ada yang membaca gitu ya. Tapi tidak semua juga. Mungkin ini pertanyaan terbuka ya, diskusi ya. Ini saya kasih 2 menit ya. Tadi kan saya ngajarin matriksnya 2 kali 2 sama 3 kali 3. Pertanyaan saya, ada nggak matriks untuk 2 kali 4 atau mungkin 2 kali 5 yang tidak bentuknya 2 kali 2 atau 3 kali 3? Ada nggak ada nggak determinan untuk matriks yang 2 kali 3, 2 kali 4 atau mungkin 2 kali 5? Kalau ada, adakah cara mencarinya? Kalau tidak ada, alasannya apa? Silakan diketik di chat Zoom-nya. Singkat saja. Nanti jawaban yang paling mendekati akan saya reportkan ya untuk berbicara ya. Gitu ya. Jadi ini kayak kita diskusi aja ya nak ya. Saya yakin ada yang udah membaca, ada yang belum, ada yang suka matematik, ada enggak apa-apa. Yang penting kan kesempatan. Nah, pertanyaan saya ulangi. Tadi kan matriksnya adalah 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 saya bilang itu ada determinannya. Bagaimana kalau bentuknya itu 2 kali 5, 2 kali 6, 3 kali 7, tidak sama gitu. Ada nggak determinannya? Menurut kamu gitu.
Atau kamu mungkin pernah baca di mana gitu, atau pernah nanya di mana? Ada nggak determinannya? Kalau ada bagaimana? Kalau tidak, menurut kamu bagaimana? Singkat saja. Ya karena ini, tidak karena apa. Kalau ini di kelas kan asik dong, terus satu bisa saya tanya kan. Ya, karena online kan ya ketik lah ya, ambil HP-nya, ketik. Gitu. Kalau bengong jawabnya, Pak saya ragu ya, boleh. Tidak Pak, tapi saya ragu. Ya Pak, tapi saya ragu, boleh. Ya ini jawaban umumnya betul, tapi alasannya masih keliru, ya. Mungkin saya kasih tahu ya, diagonal itu mau gimana pun maksudnya tetap ya, ini tetap diagonal namanya. Sisi yang miring itu tetap namanya diagonal. Jadi yang vertikal, yang horizontal tetap ya penamaan saja. Tidak ada alasan ke sana. Ada yang bilang karena berdasarkan definisi matriks dapat dari persegi, katanya harus persegi kata definisi. Ya mungkin buku mana ini dibaca ya, tadi dicek lagi. Nah ini jawabannya mengulang, tidak antara kolom dan baris tidak sama. Nah gitu aja, boleh. Silakan kalian memberikan pendapat apapun. Yang penting menjawab. Tadi Dwinda misalnya sambil rebah-rebahan tuh, kayak kamu chat siapa, chat Pak, ya. Saya tidak Pak, tapi saya ragu alasannya, boleh gitu. Saya ya Pak, tapi saya ragu, terserah. Ya, penting semuanya mengirim. Gitu. Ada Dwinda misalnya. Ada Yuli mungkin ragu-ragu apa? Ya apa tidak? Saya ulang ya. Jika matriksnya itu adalah matriks 2 kali 5, 3 kali 5, 3 kali 7 atau tidak persegi, apakah ada determinannya? Kalau ada apa? Kalau tidak kenapa? Gitu aja. Bisa nggak dicari determinannya? Selain matriks yang 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Misalnya 2 kali 5, 2 kali 6 gitu. Kalau ada contoh kayak apa? Itu aja simpel. Saya pernah baca Pak gini. Oke. Bisa Pak, karena perkalian matriks bisa dikalikan asalkan ordo baris matriks A dan kolom matriks B sama. Oke, dia bilang gitu. Tidak Pak, karena saat matriks bukan persegi tidak memiliki diagonal yang setara. Sifat persegi adalah memiliki dua diagonal yang sama, sedangkan jika matriks bukan persegi, bisa saja salah satu diagonal lebih banyak anggotanya atau lebih sedikit anggotanya. Oh boleh. Saya nggak bilang salah benar ya, saya nanya aja. Ya. Ada yang jawab, menurut saya tidak ada Pak, karena antara kolom dan baris tidak sama. Ya ini cuma penggunaan itu, tidak ada alasannya itu kalau boleh kita bilang ya. Tapi oke, kita kan masih belajar ini ya, bukan kita nyari yang terbaik. Tapi oke, ini senang pendapatnya ya. Sementara tidak ada yang mengenai paling konsep ya, kenapa matriks itu tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa dicari determinannya. Oke, mungkin kalau ada kita coba share ini, coba bagaimana kalau kita iseng-iseng nyarinya di Google ya. Mari kita bersama-sama. Oke, cari anak ya. Kita bentar. Ini kok nganggu nih. Aduh. Google ya. Mari bersama-sama coba kita iseng nyari di internet. Apakah yang muncul jawabannya? Apakah kelihatan jadinya Lana, ini kelihatan nggak? Saya buka Google ini Lana. Kelihatan ya? Kelihatan itu ya. Coba kita ketik bersama-sama ya. Apakah ada determinan matriks bukan persegi ya? Iseng saja nyari di Google. Apa yang muncul? Nah, dikatakan di sini di wordpress.com. Ini pertanyaan bagus nih dari quora.com ya. Kita coba iseng-isengnya buka website ini. Kita iseng-iseng nyari lah apa yang muncul di internet ya. Determinan hanya bisa dihitung apabila matriks persegi atau memiliki ordo n atau n kali n, katanya gitu kan. Nah, tidak dapat ditukar determinannya. Alasannya apa gitu? Ini ya, karena bukan persegi tidak dapat ditentukan determinannya. Ini kan tidak menjawab ini ya. Cuma pengulangan saja ya. Ini kurang bagus ini ya. Nah, ya. Kita cari sumber lain. Itu kan tidak menjawab nak ya. Kan tidak ada apa sih gitu kan, tak jelas itu. Tidak persegi ya. Apanya tidak persegi gitu kan. Sama sekali tidak menjawab. Nah, saya yang ini rumus.co.id. Coba.
Singular. Halo Pak. Mana? Ya, ntar sih aja Pak. Oke, jadi kita coba cari sumber di sini. Nah, kurang bagus ini websitenya. Oke, kita kembali dulu. Nah, ya mungkin ya di beberapa website itu ya yang kita buka tidak menunjukkan secara detail kok tidak ada sih matriksnya gitu kan, harusnya ada atau gimana itu kan tidak menjawab tuh karena tidak singular ya kan, bukan itu jawabannya. Harusnya kan gini, karena dia tidak singular maka akan berakibat ini gitu, atau mungkin karena kalau dikalikan tidak akan terpenuhi ini ya, ada alasan itu kan cuma pengulangannya. Jadi saya tidak jawab itu ya, ada waktu udah lewat kita ya. Jadi saya berikan pertanyaan terbuka, tapi saya ingin tekankan ke kalian bahwa benar untuk determinan itu cuma ada untuk matriks yang persegi 2x2, 3x3, 4x4, bahkan secara teoritis pun yang 100 baris kali 100 kolom masih bisa, tapi dengan cara kofaktor untuk mencari determinannya. Itu aja saya ingin tekankan. Tapi alasannya kenapa tidak ya, kenapa itu tidak ada matriksnya itu saya tidak akan kasih tahu ya. Mungkin jawaban di buku begitu, tapi kan tidak meyakinkan itu ya. Oke, jadi seperti itu ya, saya tutup ya untuk kali ini. Ya, untuk kali ini nanti Google Classroom-nya akan ada tugas, tapi nanti akan saya posting setelah pelajaran ini selesai. Kita sudah 2 minggu tidak ada latihan soal ya. Nanti di Google Classroom-nya dicek, nanti ada latihan soal. Oke, terima kasih atas partisipasi anak semua. Pak mencoba dengan teknik baru mengajar ya. Kita coba pakai chatting Zoom ini biar berguna lah sedikit ya. Nanti kita pakai seperti itu. Dengan image ya, kalau kalian bisa ngirimkan image, kirimkan di sini. Kalau ada soal yang menarik, kalian juga bisa kirimkan lewat image di chatting Zoom-nya. Oke, demikian dari saya. Atas pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih. Ini rekaman pembelajarannya juga kita akan share di YouTube. Bagi yang hari ini banyak yang tidak hadir ya, ada 50 orang kayaknya yang hadir hari ini, nanti bisa nonton di channel. Kayaknya kehadirannya cuma 40% hari ini ya. Nah, yang nggak hadir nanti ditonton lagi di sana. Tugasnya nanti setelah nonton komenkan tentang poin-poinnya. Kalau belajarnya tentang tiga aja diisi. Oke, terima kasih atas kalian semua. Saya hargai semangat kalian hadir kali ini. Tidak kendor gitu ya. Selamat belajar. Kalau ada meeting Zoom lagi selanjutnya silahkan, kalau mau bersih-bersih rumah mungkin silahkan gitu ya. Nah ini Pak sampaikan sekali lagi yang terakhir penutup, Pak mengundang kalian terbatas untuk mengadakan simulasi. Nah simulasi yang ingin Pak sampaikan itu adalah simulasi PISA yaitu tentang soal-soal AKM. Nah kalau ada yang bertanya ke saya, Pak seperti apa itu soal-soal AKM, seperti apa itu soal-soal kalian kan ada UN nih ya, nanti kita akan adakan simulasi ya besok. Saya minta beberapa orang saja karena kita situasi begini kan tidak semua simulasi. Jadi kita akan adakan seperti ini menggunakan komputer ya, bisa Provinsi Bali gitu ya. Soal-soalnya seperti yang ada di grup, boleh kalian lihat. Nanti kita adakan seperti ini. Nanti saya akan meminta masukan apa yang kurang atau apa yang ingin diperbaiki dari simulasi ini ya. Saya nanti minta maksimal 10 atau mungkin cuma 5 aja ya, tergantung besar minat kalian ya. Rencananya besok gitu ya, kalian cocokkan jadwalnya ya. Saya milih berapa, kalian harus datang dengan protokol ya, pakai masker gitu ya, pakaian sekolah ya. Nanti seperti ini ya, kita duduk jauh-jauhan, kita kasih soalnya bahasa Indonesia dan matematika ya. Bahasa Indonesia dan matematika ya. Simulasi nah ya, ini bukan tes ya, jadi jangan takut gitu ya, jangan mencari 100 itu enggak. Ini simulasi. Harapannya setelah kalian simulasi, kalian bisa share atau bagikan ilmunya ke teman-teman, ada yang nanya bisa dibantu, atau juga untuk kesempatan kalian mendapatkan kesempatan pertama kali mencoba ya. Silakan dijawab Pak, siapa yang bisa besok gitu ya, nanti sore ini Pak data gitu ya, siang lah lama-lama nanti buat suratnya. Jadi kayak gini ya, kalian coba kerjakan. Ini beberapa yang sudah ini sebenarnya deh. Nah ini loginnya kayak gini nanti ya, soalnya kayak gini nanti mirip-mirip lah ya. Ini matematika soalnya. Jadi coba gitu. Ya seperti itu mungkin saya akhiri lah. Mana nih end share nih kan.
Ya, jadi sudah saya sampaikan kali ini ya, ada 2 hal ya. Cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sudah meluangkan waktunya 1 jam bersama Pak. Ada lagi ya? Kayaknya sudah semua ya. Oke. Yang berminat ya, saya utamakan yang berminat dulu ya. Nah, yang berminat, yang besok pastikan nggak ada meeting Zoom dengan Bapak Ibu guru, nanti saya data ya. Jangan lama-lama ya, sebelum jam 11 lah ya. Japri saya. Itu saja. Terima kasih.